Kabupaten Bone Bolango yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato yang ada di Provinsi Gorontalo. Letak geografis Kabupaten Bone Bolango dengan luas wilayah 1984,58 km persegi berada pada ketinggian 0 sampai 1500 meter dari permukaan laut, di mana sebelah timur dan utara umumnya merupakan kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dengan aksesibilitas wilayah yang sangat terbatas. Secara geografis, Kabupaten Bone Bolango memiliki luas wilayah 1984,58 km persegi yang tersebar pada 17 kecamatan dan 1 kecamatan persiapan. Dengan luas wilayah tersebut, maka Kabupaten Bone Bolango memiliki proporsi wilayah kurang lebih 16,24% dari luas wilayah Provinsi Gorontalo. Sejalan dengan terus berkembangnya berbagai sektor yang ada di Kabupaten Bone Bolango, pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango menerbitkan Perda tentang pengelolaan zakat yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2017. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Bone Bolango yang mempunyai visi menjadi lembaga utama dalam mensejahterakan umat, memiliki misi membangun Basnas yang kuat, terpercaya dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat, bertujuan untuk mewujudkan Basnas sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya dan modern dengan sasaran bisa meningkatkan kualitas pelayanan kepada mustaki, mustahik, dan stakeholder lainnya. Basnas adalah lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang untuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Basnas dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2021. Untuk peraturan dan legalitas Basnas itu telah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 99. Nah, di Kabupaten Bone Bolango kita ada Perda, yaitu Perda Nomor 11 Tahun 2012 dan juga dikuatkan dengan Perbuk, yaitu Perbuk Nomor 30 Tahun 2017. Nah, masyarakat Bone Bolango tidak usah ragu lagi tentang legalitas Basnas, karena Basnas memang adalah lembaga pemerintah non-struktural untuk mengelola zakat, infak, sedekah. Dari ayat-ayat Quran, beberapa ayat mengatakan bahwa aqimus shalah wa atuz zakah. 26 kali Allah menyebutkan bahwa kewajiban sholat setara dengan kewajiban zakat. Terkadang di masyarakat kita masih ada yang bertanya-tanya, apa dasar hukumnya mengeluarkan zakat? Maka dalam hal ini kami dari Basnas Bone Bolango selalu mengingatkan kepada masyarakat Bone Bolango, dan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh ASN,
Kabupaten Bone Bolango yang telah mengeluarkan zakat infak sedekahnya di Basnas Bone Bolango. Tentu ini karena adanya peran dari Bupati, Sekda, dan para OPD dan juga pihak yang berkompeten lainnya. Untuk menjalankan program-program yang ada di Basnas, tentu kami selalu bermitra dan bekerja sama dengan dinas-dinas terkait. Misalnya dalam program Bone Bolango Cerdas, kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Bone Bolango Peduli, kami bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, juga dengan dinas-dinas sosial. Juga kalau untuk dakwah dan advokasi, kami selalu bekerja sama dengan Kesra dan juga Pengadilan Agama dan dinas-dinas terkait, Dinas Pemberdayaan Perempuan, juga dengan Kesbangpol. Untuk untuk program kesehatan, Bone Bolango Sehat, kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan pihak Direktur Rumah Sakit Toto beserta dinas-dinas lainnya yang terutama yang mencakup tentang kesehatan. Untuk ekonomi, untuk Bone Bolango bermartabat, yaitu pendayagunaan dan pemberdayaan ekonomi, kami bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, juga dengan dinas terkait, yaitu Dinas Koperasi. Dalam melaksanakan program, tentu kami tidak dapat melaksanakan dan tidak dapat menyalurkannya secara umum, secara meluas bagi masyarakat Bone Bolango khususnya. Maka dalam hal ini Kementerian Agama Pusat mencanangkan program yaitu Kampung Zakat. Nah, di sini kami bekerja sama dengan Kementerian Agama dan dinas-dinas terkait untuk membentuk Kampung Zakat, dan di Bone Bolango itu yaitu terdapat di Desa Bunuo, Kecamatan Bulango Utara. Dalam hal ini program-programnya bermitra dengan PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kesra, Kementerian Agama, dan juga LAS, ya, Lembaga Amil Zakat yang ada di Provinsi Gorontalo. Program-programnya yaitu seperti yang kami jalankan, ada program ekonomi, program kemanusiaan, program Bone Bolango Qurani, Bone Bolango Cerdas, dan pendidikan dan sebagainya. Program dakwah dan advokasi yang digagas Basnas Bone Bolango saat ini telah menjalin kerjasama yang erat dengan bagian kesejahteraan rakyat dalam mewujudkan pelayanan yang akuntabel dan transparan dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ), lembaga resmi yang secara khusus mengajarkan dan mengembangkan berbagai cabang ilmu tentang Al-Quran, baik dalam seni menulis, memahami isi kandungan, serta seni membaca Al-Quran, serta instansi pengadilan agama sebagai wujud pengembangan berbagai program Basnas agar kedepannya lebih baik lagi demi kemaslahatan umat. BBQ adalah Bone Bolango Qurani. Kalau secara nasional ini adalah tentang dakwah dan advokasi. Maka Basnas Bone Bolango selalu membantu TPQ yang ada di KUA sekecamatan di Kabupaten Bone Bolango, khususnya
adanya wisuda santri, dan juga kami turut juga membantu para qori melalui LPTQ. Bone Bolango Qurani termasuk dakwah dan advokasi adalah kami bekerjasama dengan pengadilan agama dalam hal sidang isbat. Di samping itu, kami juga dari Basnas Bone Bolango memberi insentif kepada para dai agar mereka bisa mendakwahkan dan mengkampanyekan zakat ini, khususnya di masyarakat Kabupaten Bone Bolango. Program dakwah dan advokasi yang dijalankan Basnas Bone Bolango telah menyasar berbagai sektor dan pemanfaat dalam bentuk penyaluran insentif bagi mubalik. Saya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kegiatan Basnas, khususnya yang dipercayakan kepada bidan saya, Wakil Ketua 2 Basnas Bone Bolango, yang membidangi penyaluran dalam artian pendistribusian dan pendayagunaan. Berdasarkan peraturan Basnas nomor 3 tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan, bagaimana diketahui bahwa sasaran utama untuk pendistribusian dan pendayagunaan ini ditujukan kepada para mustahik, yang tentunya kita mengharapkan pada dirinya akan menjadi muzaki. Ada beberapa kegiatan yang tentunya ditujukan kepada sasarannya adalah 8 asnaf. Yang pertama adalah fakir, kedua miskin, amil, mu'alaf, rikab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Yang perlu kami sampaikan di sini adalah dari 8 asnaf, ada kita melihat di urutan pertama adalah mustahik dalam posisi fakir, kemudian yang miskin. Yang khusus 2 ini kami sampaikan sasaran utama daripada pemberdayaan ini, karena mereka ini berada pada kondisi yang tidak mampu. Katakanlah kalau dia fakir itu adalah mereka yang sama sekali belum memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang dimaksud adalah kebutuhan akan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Ini adalah kebutuhan dasar pokok yang belum dipenuhi oleh fakir, oleh seorang mustahik, sehingga dia jadi fakir. Kemudian miskin terpenuhinya 5 kebutuhan dasar ini, namun pendapatannya masih di bawah. Oleh karenanya dia masih diberi suntikan dana bantuan berupa bantuan permodalan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekonomi produktif. Dalam kesempatan ini, Bapak dan Ibu, kami akan menyampaikan untuk Bone Bolango sepanjang tahun 2023 kita sudah melakukan intervensi yang khususnya pada para mustahik melalui beberapa bidang sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua tadi. Tidak terlepas dari 5 bidang yang ada, masing-masing pendidikan, untuk kesehatan, kemanusiaan, dan ekonomi, dakwah dan advokasi. Bantuan kegiatan sidang isbat, bantuan untuk pengembangan LPTQ dan kegiatan MTQ, serta kegiatan keagamaan dalam mendukung kemerdekaan negeri Palestina. Dalam konteks bagaimana berkolaborasi antara Basnas dan pemerintah daerah, alhamdulillah pemerintah daerah sudah sekian tahun mendukung kegiatan Basnas, terutama melalui pemungutan zakat dan infak sedekah dari seluruh aparatur sipil negara, khususnya menjelang bulan Ramadan ataupun pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, dan juga banyak kali kita lakukan di dalam penerimaan gaji PNS, gaji 13 atau gaji 14 yang setiap tahun
kita laksanakan. Pemerintah daerah merasa berkewajiban untuk mendorong meningkatkan penyaluran dana zakat dari seluruh ASN khususnya dan pada masyarakat pada umumnya. Kenapa demikian? Kita menyadari bahwa dengan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah, salah satu hal yang ingin kita raih adalah pertama mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesadaran masyarakat dan kesadaran ASN mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah, kita ingin mendapatkan keberkahan dari harta yang dimiliki oleh seluruh ASN dan oleh masyarakat itu sendiri. Yang kedua, dengan mengeluarkan zakat dan infak sedekah, kita tahu bahwa ketika seorang muslim sadar dan patuh terhadap aturan agama atau ajaran Islam, tentu ini akan bersama-sama bagaimana mencegah atau menghindari dari segala macam bencana dan musibah yang menimpa dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, maka kesadaran terhadap pembayaran zakat, infak, dan sedekah ini kita bumikan, kita dorong terus biar kesadaran itu semakin tumbuh dan makin luas, bahkan makin meningkat pendapatannya. Kemudian yang ketiga adalah tentu untuk bagaimana masyarakat memahami betul bahwa zakat itu adalah satu kewajiban. Infak dan sedekah juga adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesadaran yang semakin meningkat itu akan tentu menjadi bagian daripada partisipasi masyarakat untuk bagaimana membangun daerah yang sejahtera, daerah yang makmur, daerah yang maghfirah, disebut dengan daerah yang penuh keberkahan. Itu tentu dibarengi dengan bagaimana masyarakatnya patuh dan taat kepada ajaran-ajaran yang menjadi kewajiban bagi umat Islam itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Tanaiyo. Alhamdulillah saya mengelola Taman Pengajian Al-Marid dari tahun 2018 sampai dengan sekarang dengan jumlah santri sebanyak 32 santri. Alhamdulillah saya mendapatkan bantuan program dari Basnas Bone Bolango dalam bentuk operasional tiap bulannya. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi saya dan bagi Taman Pengajian Al-Marid. Saya berharap program ini bisa ditingkatkan dan berkelanjutan demi mencetak kader-kader Qurani. Demikian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, zakat itu ada dua ya. Zakat itu ada dua macam. Zakat fitrah, yaitu zakat khusus di bulan Ramadan, dan juga zakat mal. Nah, kalau zakat mal itu kapan saja ya. Kalau zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim
balik dan berakal ya di bulan Ramadan ya. Itu dikeluarkan khusus di bulan Ramadan. Nah, dan wajibnya itu yaitu membayar zakat fitrah ketika pada malam Idul Fitri atau malam Lebaran. Itu wajibnya untuk bayar zakat. Nah, kalau untuk zakat mal ya, untuk zakat mal itu disebut dengan zakat harta ya, disebut dengan zakat harta. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa aqimus sholata wa atuz zakah ya. Dirikanlah sholat ya, dan tunaikan zakat. Nah, setiap kali Al-Quran perintahkan untuk perintahkan kewajiban sholat, maka pasti diiringi dengan perintah kewajiban zakat. Ini tujuannya apa? Ini maksudnya apa? Nah, kalau zakat itu adalah merupakan ibadah sosial ya. Zakat itu adalah merupakan ibadah sosial. Dengan kata lain ya, untuk lebih mempererat hubungan atau hubungan persaudaraan kita sesama muslim, maka kita dianjurkan untuk memberikan sebagian harta kita kepada